Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Nurul Falah kelas 9. Hari ini pelajaran kita Al-Quran Hadis ya. Kelas 9. Langsung saja silakan kalian buka buku LKS-nya halaman 14 ya. Buku LKS halaman 14 kelas 9 Al-Quran Hadis. Judulnya jujur dalam muamalah. Apa judulnya? Jujur dalam muamalah. Jujur dalam muamalah. Apa muamalah ayo? Judulnya jujur dalam muamalah. Apa muamalah? Muamalah itu bisa bisnis, berdagang, kegiatan ekonomi, yaitu namanya muamalah ya. Kegiatan-kegiatan ekonomi itu masuk dalam muamalah. Berdagang, berbisnis ya, bekerja di kantor itu muamalah. Nah, jujur dalam muamalah. Jujur dalam berbisnis, dalam berdagang, ya, dalam usaha, itu muamalah. Perhatikan halaman 14 ya. Ada beberapa gambar. Kalian lihat buku LKS-nya halaman 14. Ada beberapa gambar. Ini menunjukkan tentang pertama fokus pada timbangan ya. Ada anak-anak yang sedang menimbang buah ya, menimbang buah. Kemudian ada juga gambar ada pedagang juga yang menimbang buah ya, sedang menimbang buah. Kemudian yang di bawahnya ada orang yang sedang mendorong troli ya, isinya itu biasanya belanjaan ya, troli shopping ya, isinya biasanya barang-barang yang sudah kita pilih ya untuk kita bawa pulang setelah transaksi. Nah, transaksi bisnis itu juga muamalah ya. Jadi halaman 14 ini ada aktivitas menimbang. Ada menimbang buah ya, ada pedagang menimbang buah, ada orang yang mendorong barang-barang yang sudah dibelinya ya. Nah, sekarang akan kita dalami maksudnya apa sih gambar-gambar tadi? Maksudnya apa gambar-gambar tadi? Halaman 15 ya, halaman 15 itu langsung ke Q-nya Quran, S-nya surat Al-Mutaffifin. Surat Al-Mutaffifin ini surat yang ke-86. Yang akan kita pelajari surat Al-Mutaffifin ini ayat 1 sampai dengan 17. Ya. Nanti baru surat Al-An'am ayat 152 itu nanti. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Lihat LKS-nya, kalian boleh mengikuti membaca di rumah, saya baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Saya ulangi. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ
مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتاد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون صدق Allahul Azim. Baik, itu ayat 1 sampai 17 ayatnya. Sekarang kita pelajari artinya. Arti al-mutaffifin. Nah, kalian buka halaman 16. Lihat halaman 16. Ya. Caranya kita bolak-balik antara halaman 15 dan 16. 15, 16. Ya, untuk memudahkan mempelajari artinya. Tapi lihat, perhatikan juga apa yang saya sampaikan. Ingat, fokus halaman 15 ayatnya, nanti buka halaman 16 artinya. Ya, bolak-balik. Sekarang ayatnya dulu. Wailun, ayat pertama. Wailun, kecelakaanlah. Lil mutaffifin, bagi orang-orang yang curang. Cek ayatnya, artinya halaman 16. Wailun, kecelakaan besarlah. Lil mutaffifin, bagi orang-orang yang curang. Ingat ayat 1 apa? Wailun, kecelakaan besarlah. Lil mutaffifin, bagi orang-orang yang curang. Apa al-mutaffifin? Curang. Apa? Curang. Al-mutaffifin, curang. Ayat pertama ingat artinya? Wailun, kecelakaan besarlah. Lil mutaffifin, bagi orang-orang yang curang. Ayat 2. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Alladzina, lihat halaman 16, yaitu orang-orang yang idza talu, apabila menerima takaran. Digabung alladzina idza talu, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran. Idza talu, apabila menerima takaran. Alladzina, yaitu orang-orang. Idza talu, apabila menerima takaran. Ala nasi, dari orang lain atau manusia. Yastaufun, mereka minta dipenuhi. Yastaufun, mereka minta dipenuhi. Jadi bolak-balik halaman 15-16. Ulang arti ayat 2. Alladzina, yaitu orang-orang yang. Alladzina, yaitu orang-orang yang. Idza talu, apabila menerima takaran. Ala nasi, dari orang lain atau dari manusia. Yastaufun, mereka minta dipenuhi.
Jadi kalau nimbang ada orang yang minta dipenuhin lagi, masukin lagi. Ya setahu pun mereka minta dipenuhi. Kurang bang, tambah lagi, masukin lagi telurnya. Kurang bang, masukin lagi gulanya. Pengennya timbangannya ditambah-tambahin terus. Ada orang yang begitu. Nah, hati-hati. Ya, kalau curang, celaka. Kecelakaan besar lah. Ayat 2, alladzina, yaitu orang-orang yang idza talu, apabila menerima takaran, ala nasi, dari orang lain, yastaupun, mereka minta dipenuhi. Itu ayat 2. Ayat 3-nya bagaimana bunyinya, bacanya ayat ketiga. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Sekarang kita lihat artinya. Wa idza kaluhum, dan apabila, ya, wa idza kaluhum, dan apabila mereka menakar. Wa idza, dan apabila, kaluhum, mereka menakar. Awazanuhum, atau menimbang. Awazanuhum, atau menimbang. Yastaufun, yukhsirun. Pulang ya ayat 3. Wa idza, dan apabila, kaluhum, mereka menakar, awazanuhum, atau menimbang, yukhsirun, mereka mengurangi. Kalau mereka yang nimbang, dikurangi. Kalau mereka yang beli, yang menerima takaran, mintanya tambahin lagi bang. Giliran nimbang, dikurangi timbangan orang. Giliran beli, pengennya dilebihkan. Itu celaka. Ya, jangan curang. Ya, jadi ayat ketiga, wa idza kaluhum, dan apabila mereka menakar, awazanuhum, atau menimbang orang lain, yuksirun, mereka mengurangi. Yuksirun, mengurangi. Ayat 4. Ala yazunnu ulaika. Ala yazunnu ulaika. Halaman 16 artinya ayat 4. Ala yazunnu ulaika. Tidaklah orang-orang itu menyangka. Yazunnu, menyangka. Ala yazunnu ulaika. Tidaklah orang-orang itu menyangka. Ala yazunnu, tidaklah orang-orang itu menyangka. Yazunnu, menyangka. Ulaika annahum mab'usun, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Ulaika annahum, bahwa sesungguhnya mereka mab'usun, akan dibangkitkan. Ulaika annahum mab'usun. Ulaika annahum, bahwa sesungguhnya mereka mab'usun, akan dibangkitkan. Jadi mab'usun, akan dibangkitkan. Ulangi ayat 4. Ala yazunnu, tidaklah orang-orang itu menyangka, ulaika annahum mab'usun, bahwa sesungguhnya mereka akan mab'usun, dibangkitkan. Ya, itu ayat 4. Ayat 5. Liyaumin azim. Liyaumin azim. Yaum itu pada suatu hari. Liyaumin, pada suatu hari, azim, yang besar. Maksudnya hari kiamat. Jadi mereka akan dibangkitkan yauma liyaumin azim, pada suatu hari yang besar. Maksudnya hari kiamat. Ya. Jadi liyaumin azim, liyaumin, yaum itu hari. Liyaumin, pada suatu hari, azim, yang besar. Maksudnya hari yang besar apa? Hari kiamat.
Itu ayat yang kelima. Ya. Ayat yang keenam. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Yauma. Lihat ayat 6 artinya nomor 6. Yauma yaitu hari. Yauma hari ya, yaitu hari yaqumun nasu ketika manusia berdiri. Yaqumun nasu ketika manusia berdiri. Yaqumu berdiri, nasu manusia. Yaqumun nasu ketika manusia berdiri li rabbil alamin, menghadap Tuhan semesta alam. Maksudnya Allah. Nanti ini maksudnya di hari kiamat, di hari yang besar, di yaumin azim. Tadi ayat yang ke-5 di yaumin azim, yaitu pada hari yang besar, di hari kiamat. Ayat 6-nya yauma, yaitu hari yaqumun nasu, yaqumu nasu, manusia berdiri li rabbil alamin, menghadap Tuhan semesta alam. Saya ulangi, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, yaitu ketika hari berdirinya manusia menghadap Tuhan mereka. Maksudnya di hari kiamat. Ya. Yauma yaitu ketika hari yaqumun nasu, manusia berdiri li rabbil alamin, menghadap Tuhan mereka. Maksudnya menghadap Allah di hari kiamat. Ayat yang ke-7. Kala, lihat halaman artinya halaman 16. Kala, sekali-kali jangan curang. Kala, sekali-kali jangan curang. Inna kitab, karena sesungguhnya kitab. Karena sesungguhnya kitab ujari, orang-orang yang durhaka. Ujar itu orang-orang yang durhaka ya. Apa arti pujar? Orang-orang yang durhaka. Lafi sijin, tersimpan di dalam sijin. Jadi catatan orang-orang yang durhaka kepada Allah, catatan amal jeleknya namanya tersimpan lafi sijin, tersimpan di dalam sijin. Jadi catatan kejelekan amal manusia itu disimpannya dalam sijin. Apa sih sijin? Nanti ayat selanjutnya. Ini baru ayat 8 dulu. Ya, 8. Apa sijin? Wama adraka, dan tahu ayat ke-8. Wama adraka, dan tahukah kamu? Tahu nggak kamu? Wama adraka, dan tahukah kamu masjid? Apakah sijin itu? Kata Allah. Wama adraka, dan tahukah kamu masjid? Apakah sijin itu? Kitab halaman ayat 9. Kitabun, yaitu kitab markum yang tertulis. Jadi sijin itu kitabun markum, kitabun kitab markum yang tertulis. Maksudnya di dalam sijin itu ada tulisan catatan amal kita. Di situ, cuma di situ catatan amal jelek. Catatan amal jelek adanya di sijin. Kitabum markum, kitab yang tertulis. Tertulis apa di sijin? Di situ tertulis catatan amal jelek manusia. Ya, tadi kan ayat 8 kan Allah tanya, wa ma adraka, dan tahukah kamu masjid? Apakah sijin itu? Kitabum markum, ayat 9, kitab yang tertulis. Apa maksudnya kitab yang tertulis? Kitab yang di dalamnya ada catatan-catatan tulisan amal jelek manusia. Itu tersimpan di dalam sijin. Itu ayat 9. Oke, sebelum kita lanjut,
Saya ingin mengulangi dulu ayat 1 sampai 9. Ya nak ya. Nanti kalau kebanyakan bingung 1 sampai 9 dulu. Ya. Ayat 1 kita ulangi. Wailun, kecelakaan besarlah lil mutaffifin, bagi orang-orang yang curang. Alladzina, yaitu orang-orang yang idza talu, apabila menerima takaran, ala nasi, dari orang lain, yastaufun, mereka minta dipenuhi. Wa idza kaluhum, dan apabila mereka menakar. Wa idza kaluhum, dan apabila mereka menakar. Awazanuhum, atau menimbang untuk orang lain. Yukhsirun, mereka mengurangi. Ayat ketiga. Sekarang ayat keempat. Ala yazunnu, tidaklah orang-orang itu menyangka. Ala yazunnu, tidaklah orang-orang itu menyangka. Ulaika annahum mab'utsun, bahwa sesungguhnya mereka mab'utsun, akan dibangkitkan. Ayat yang kelima. Liyaumin azim, dibangkitkan itu kapan? Liyaumin, pada suatu hari azim, yang besar. Terus ayat yang keenam. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Yauma, yaitu hari. Yaqumun nasu, ketika manusia berdiri, lirabbil alamin, di hadapan Tuhan mereka. Sekarang ayat yang ketujuh. Kala, sekali-kali jangan curang. Inna kitab, sungguhnya kitab. Fujar, orang-orang yang durhaka. Ingat ya, fujar, orang-orang yang durhaka. Kala, sekali-kali jangan curang. Inna kitab, sesungguhnya kitab. Fujar, orang-orang yang durhaka. Lafi sijin, tersimpan di dalam sijin. Ayat yang ke-9. Wa ma'adraka, dan tahukah kamu, kata Allah. Masijin, apakah sijin itu? Ayat 9. Kitabun markum, kitab yang tertulis. Maksudnya di dalam sijin itu tertulis amal-amal catatan buruk manusia. Sementara sampai ayat 9 dulu. Tolong dihafalkan ayatnya dan artinya. Ayat 1 sampai ayat 9 dahulu. Ya. Ayat 1 sampai 9 tolong dihafalkan artinya. Surat Al-Mutaffifin 1 sampai 9 dulu. Nanti baru kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ingat, tugas di rumah, hafalkan surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai ayat 9 dulu dengan artinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.